Shalom, shalom, shalom Yestoya, Betani Yestoya Malang, apa kabar? Shalom semuanya, sungguh suatu sukacita yang besar hari ini dan suatu kehormatan bisa melayani di tempat ini dipercaya oleh jemaat. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Samuel Sianto dan Bapak Wakil Gembala, juga semua tim pelayan. Ya, Pak Yoel Sianto yang meng-WA saya 2 bulan yang lalu. Dan bagi saya ini suatu kehormatan saya bisa melayani di tempat ini. Dan suatu kehormatan di mana saja kita dipercaya Tuhan untuk melayani. Suatu sukacita dapat disambut di tengah-tengah jemaat yang luar biasa ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan tentunya, kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, saya diberi tema saudara, Rabuni, maksudnya saya diberi kesempatan untuk membuat tema sendiri ya saudara. Dan tema saya Rabuni, sentuhan Sang Guru ya. Jadi saya akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya saudara. Oke. Ya, seperti dilihat satu foto ini mungkin bisa menjelaskan siapa saya. Jadi sebenarnya saya juga tidak datang dengan sendirian. Saya datang dengan suami saya, sahabat saya, pendukung saya. Dia ingin jauh-jauh dari Afghanistan. Dia kerja di PBB Afghanistan dan khusus datang ingin mendukung saya dalam pelayanan ke Yustoya untuk pertama kali. Ya, ya semoga ya nanti juga ada kesempatan terus. Nama saya Priscilla Damari Silitonga, saudara. Dari namanya Anda tahu saya Batak. Adakah di sini Batak, saudara? Ya, Anda mau ngaku atau tidak? Horas, horas, horas ya. Namun suami saya juga seorang Jawa ya, namanya Nova Ratnanto, asalnya dari Surabaya. Sekolahnya di Malang ini. Jadi dia senang sekali ketika saya dipercaya di Malang. Dia mau bernostalgia dan langsung mama papa ikut. Nah, suami saya yang tercinta boleh berdiri, kasih tepuk tangan dong saudara. Dia jauh-jauh loh dari Afghanistan, ingin ke Yustoya Malang karena dia sering juga melihat dan mendengar Yustoya. Banyak cerita yang penuh mujizat di sini. Ya, saya percaya kita ada di sini karena mujizat dan kita tetap percaya ada mujizat. Saudara, saya juga punya 2 anak, anak mujizat, saudara. Yang pertama namanya Peter Joseph Ratnanto, Paul Daniel Ratnanto, ya. Dari namanya Anda tahu mereka adalah pejabat peranakan Jawa Batak. Ya, kalau saya Barat, dari rambut saya, gaya saya adalah orang Barat, Batak rantau, saudara ya. Oke, pelayanan saya sejak terutama ketika Tuhan panggil saya untuk sekolah. Saya sekolah dari STT Harvest ya, doktoral teologi saya. Saya juga salah satu dosen yang dipercaya suatu kehormatan bisa mengajar di STT Yestoya, Kepemimpinan Kristen, dan saya senang ada dosen saya Pak Arnold yang sangat menginspirasi saya, buku-bukunya yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dong dulu ya. Ya Tuhan, untuk Tuhan Yesus tentu, tapi kita juga harus menghargai para bapak rohani ya, saudara. Dia juga dosen kita bersama, saudara. Dan saya pelayanannya di media sosial itu ladang yang paling bagus untuk penginjilan. Kita bisa berteman, saudara. Saya sangat senang kalau kita bisa berteman di media sosial, di Facebook, Instagram, TikTok. Nah, itu alamat nama saya. Dan saya punya 2 YouTube, saudara. Kami berdua sama suami diberi visi membangun menjadi founder Empower Women Ministry dan salah satu konsisten kami lewat media sosial. Kami akan selalu menggunakan media sosial kami untuk pelayanan tentunya dan saya tetap konsisten di membangunkan pajar ya. Biasanya jam 4 dulu saudara, tapi sembari saya punya anak karena anak juga pelayanan jadi saya agak undurkan setelah anak-anak sekolah onsite. Jadi tapi tetap selalu ada. Saya banyak diberkati ketika saya membagikan firman Tuhan. Itu bukan hanya saya yang berbagi, saya yang juga menerima dari Tuhan. Jadi yang berbagi firman itu, dia juga bagi dia dapat 2 kali, saudara. Anda yang memberi, Anda yang dapat 2 kali sebenarnya ya. Jadi semakin Anda bagikan firman, minimal gunakan media sosial Anda dapat sesuatu yang lebih dari itu. Karena dibilang berbahagialah yang memberi daripada yang menerima. Anda memberi firman, mengabarkan firman, nggak harus jadi pendeta, nggak harus berdiri di mimbar. Anda membagikan lewat media sosial Anda lebih dulu diberkati dengan itu. Karena firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Amin, saudara. Amin. Baik,
Roh Kudus, saya tanya Roh Kudus saya bawa apa? Jadi karena ini juga masih dekat dengan 21 April, Hari Kartini. Kemudian juga kita memperingati Hari Kebangkitan. Dan di situ momen yang paling diangkat adalah seorang perempuan. Karena saksi kebangkitan Anda suka atau tidak, saksi kebangkitan adalah Maria Magdalena. Dan seorang perempuan pada zaman Yesus, Maria Magdalena, seorang perempuan, itu terpinggirkan. Bagaimana kisahnya, saudara? Sebelum kita jauh lebih lagi, kita harus mulai dengan doa dulu, saudara ya. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang amat besar. Engkau sangat baik. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini karena kebaikan-Mu, kasih setiamu. Hamba-Mu, terima kasih kau beri kesempatan, suatu kehormatan melayanimu dimanapun Tuhan. Ambil alih hamba-Mu, ambil alih hamba, memberitakan hanya kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja, bicara pribadi lepas pribadi. Pada saat firman-Mu diberitakan, kami percaya mujizat terjadi. Sentuhan-Mu yang akan menyentuh setiap luka, akan disembuhkan, dipulihkan. Kami akan menjadi saksi-saksi yang kau pakai. Setiap firman tidak pernah kembali sia-sia. Kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah, biar itu bertumbuh, berdampak, berbuah. Dan kami menjadi orang-orang yang kau ubahkan. Saat firman ini yang sakit disembuhkan. Terima kasih, tolong hambamu ini ambil alih. Hamba minta karunia hikmat pengetahuan dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Hanya kebenaran firman-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik kuasa salib-Mu. Hamba-Mu ini hanya Allah Tuhan. Kau berotoritas penuh, wibawa ilahi ada atas hamba. Urapi Tuhan. Dan biar juga jemaat-Mu Roh Kudus jamah. Ada perjumpaan pribadi, lepas pribadi. Bukan hanya di tempat ini, bahkan setelah kami pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa. Kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Kristus. Segala benteng keakuan manusia yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, jadi temanya adalah Rabuni, sentuhan Sang Guru. Mari kita baca, saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang berkuasa, memberkati kita, membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Ya, saya selalu mendeklarasikan saudara sebelum uh, pembacaan, dan saya selalu percaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Mari kita hormati firman Allah. Dan tidak ada firman yang akan kembali sia-sia. Saya percaya sembari firman ini, setiap orang akan mendapat remanya secara pribadi, disentuh oleh Roh Kudus. Mari kita baca dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kebiasaan saya adalah berespon, sorry ya. Itu diperdengarkan firman itu, bukan hanya sekedar kata-kata. Ada kuasa yang besar di dalamnya. Apalagi kita membacakannya dengan penuh hormat, penuh kepercayaan. Saya tahu Tuhan sedang hadir di sini. Dia akan menyentuh kita pribadi lepas pribadi. Kita hormati firman Tuhan, saya ayat yang 11 dan Anda ayat ke-12. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu sambil menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat mayat Yesus terbaring. Satu di bagian kepala dan satu lagi di bagian kaki. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana mereka diletakkan." Setelah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di sana. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang telah mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maka Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan dia menceritakan apa yang dikatakannya kepadanya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan, saudara. Saya akan mengawali dengan latar belakang dari ayat ini. Latar belakang dari Maria. Saya suka sekali foto ini, saudara. Ini foto yang menggambarkan sosok Maria. Maria yang pernah dipulihkan, tetapi juga dalam titik terendahnya kerapuhannya. Dia datang ke kubur itu. Saudara, siapakah Maria Magdalena? Kita bisa melihat dari namanya, Magdalena. Dia berasal dari Magdala, dari Galilea. Galilea pusat industri. Jadi biasanya orang-orang, dia tuh pusat perdagangan Galilea. Jadi orang-orang yang di Galilea, orang-orang modern, orang-orang yang menengah ke atas biasanya. Maria ini pernah dirasuk 7 roh jahat. Angka 7 adalah angka sempurna, simbolik kesempurnaan. Artinya penderitaannya juga sempurna. Artinya sangat berat, total. Saudara, satu saja roh jahat, saudara. Saya pernah lihat orang yang kerasukan setan, saudara. Dan ayah saya juga pernah terlibat okultisme. Jadi saya tahu bagaimana begitu menyedihkan orang-orang yang bisa dirasuki setan ya. Membantu saya pernah, kemudian sepupu saya pernah, sampai saya juga harus pelepasan, saudara ya. Saya melakukan pelepasan ya. Itu satu aja ya. Wah, itu ngeri. Jadi orang yang wanita yang anggun, elegan bisa begitu kuat saudara kalau dirasuki satu roh jahat. Tapi namanya roh jahat itu bukan hanya memperkuat, dia ingin membunuh, membinasakan kita. Seperti kita pernah dengar firman Tuhan saudara, bahwasanya ketika kerasukan ada anak yang dia selalu dibawa ke api, dibawa ke sini kasihan, itu badannya sakit. Waktu dia sadar badannya sakit gitu ya saudara. Bayangkan ini 7 roh jahat, satu roh jahat aja susah saudara, sengsara. 7 roh jahat sengsara. Dan Anda tahu dia seorang perempuan. Sudah perempuan, kenapa saya harus katakan perempuan? Anda harus tahu, perempuan zaman sekarang dan zaman Yesus ataupun di budaya Yahudi yang sangat patriarki, perempuan pada saat itu kelas 2. Apa maksudnya kelas 2? Saudara, banyak di Alkitab nama perempuan tidak tercatat. Kenapa? Karena memang perempuan tidak diakui, suaranya tidak diakui di politik. Mereka tidak bisa ikut pemilu. Saudara, belum ada RA Kartini ya. Mungkin sampai sekarang masih patriarki. Kalau sekarang masih kita sudah baru memperingati RA Kartini. Ini bayangkan ya saudara ya. Makanya ada perempuan Samaria, perempuan Kanaan, nggak ada namanya saudara. Karena memang perempuan kelas 2. Nah sekarang sudah perempuan kelas 2, kerasukan setan lagi. Setannya nggak satu, setannya 7. Anda bisa membayangkan bagaimana Maria Magdalena kelihatan dia itu sampah, nggak berguna, saudara. Perempuan aja udah kelas 2. Kalau dia perempuan bangsawan, wanita bangsawan masih mending ya, saudara ya. Walaupun dia kelas 2, tapi kan bangsawan kayak saya inilah, saudara ya, tampang-tampang bangsawan gitu ya. Ya, saya selalu bilang saya bangsawannya Tuhan ya, tapi bukan kesombongan saudara ya. Dalam konteks yang berbeda ya. Saya suka menyatakan saya putri kerajaan surga, nah gitu ya. Nah, ya tampang-tampang bangsawan kayak tampang saya ini saudara ya. Kalau saya di situ ya mungkin saya adalah seorang entrepreneur, businesswoman ya masih dipandang karena oh rajin ke gereja ya berkhotbah masih dipandang saudara. Ini sudah kelas 2 nggak boleh bersuara, dirasuki 7 roh jahat. Nah bisa Anda bayangkan hidupnya begitu hampa, tidak berharga, tidak dianggap, diabaikan. Tetapi Yesus memulihkannya. 7 roh jahat, sempurnalah kesempurnaan kesengsaraannya. Tetapi ketika dipulihkan Yesus, dia berubah 180 derajat. Sempurna kasih Yesus memulihkan. Kalau Tuhan memulihkan tidak setengah-setengah. Sehingga bagi dia Yesus adalah segalanya. Dia perempuan yang bisa dikatakan kaya. Kenapa? Bukan berarti hanya orang kaya yang melayani dengan harta, saudara. Tetapi kita bisa mengerti ada hikmat di sini. Karena dia juga berasal dari Galilea. Mungkin dia punya usaha. Dia salah satu yang melayani pelayanan Yesus dengan uangnya. Saudara, pelayanan tidak hanya bicara kita kasih uang. Kita kasih hati, kita kasih waktu itu juga adalah pelayanan yang paling tulus ya. Tapi dengan harta itu artinya dia berada gitu ya saudara ya. Dia ini saksi yang sangat langka, saudara. Hanya Maria Magdalena yang tidak pernah meninggalkan Yesus. Kita bisa membaca Alkitab-Alkitab bukti-bukti.
Dari penangkapan di Taman Getsemani, dari penyiksaan, Maria tidak pernah luput. Dia selalu mengikuti Yesus paling tidak dari jauh. Dari penyiksaan Yesus, dari kesengsaraan Yesus, dia tetap ada di sekitar Yesus. Bahkan setelah Yesus mati, dia tidak pernah jauh. Setelah Yesus dikuburkan, dia bahkan tidak pernah ingin jauh dari Yesus. Saudara, saya bisa membayangkan hati seorang perempuan yang hancur, di mana sosok yang dia kagumi bukan hanya kagum, tapi dia kasihi. Karena bagi dia Yesuslah segalanya. Mungkin dalam lagunya, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Karena dia tidak dianggap, dia sampah. Tapi Yesus memulihkan dia sempurna. Sehingga para murid laki-laki pada lari terbirit-birit karena mereka tidak berdoa dan berjaga-jaga. Petrus yang begitu antusias dan menyala, menyangkal Yesus 3 kali. Pada murid sembunyi ketika Yesus disesah. Mereka tidak tahan, mereka takut. Tapi Maria Magdalena tidak pernah takut. Padahal dia hanya seorang perempuan. Kenapa? Karena bagi dia hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi dia semuanya adalah Kristus. Dia mungkin ingin membela Yesus, tapi mungkin dia juga dipukul ketika dia mau, mungkin dia mau membalut Yesus. Bahkan ketika wanita-wanita menghibur Yesus, ketika dia disesah, diolok-olok, mungkin mereka tidak terima. Yesus, kenapa kau diam saja dipukulin? Kenapa kalian pukuli guru kami? Mungkin perempuan ini tidak bisa ngomong, saudara. Tapi saya bisa melihat di sini merasakan kehancuran hatinya. Karena 7 roh jahat begitu kuat mencengkram dia. Tetapi itu semua dilepaskan Yesus. Dan saat ini semua orang, semua dunia mengolok-olok gurunya. Itu punya luka terdalam di hatinya. Tetapi yang dia miliki adalah kesetiaan. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Sembari murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Dalam ketidakmengertiannya, Maria punya kesetiaan yang menjadi teladan, saudara. Pagi-pagi benar, masih jam 3, saya pernah keluar jam 3, masih gelap, saudara. Itu sebelum fajar, saudara. Pagi-pagi benar itu sekitar jam 3 atau jam 4, saudara. Dia sudah datang, dia menangis di ratapan. Dan kalau saya ambil bahasa aslinya, ini menangisnya bukan diam, bukan kayak saya kadang nangis kalau kok bahasa nggak ngerti, saudara. Tapi itu mungkin saya mengalir ya saudara ya, mengalir bersama Roh Kudus. Dia menangis dengan ratapan. Kalau diambil bahasa aslinya kelayos, kelayos dia meratap. Saudara, saya orang Batak. Biasanya orang Batak itu nangisannya itu ada yang namanya nangisan mendile, saudara. Mandile itu kan, oh, kau begitu begitulah. Kayak mirip-mirip juga sama orang Yahudi. Dia itu meratap, jadi berteriak gitu loh, supaya lega juga secara psikologi, saudara ya. Maria ini nggak habis-habis nangisnya. Dikubur dia nangis, udah mati juga nangis. Dia berani sekali. Pokoknya dia datang hanya dengan kerinduan. Dia tidak tahu bahwa dia lupa Yesus pernah katakan dia akan bangkit di hari ketiga. Maria hanya datang dengan cinta, bukan lagi dengan pengetahuan, pengertian. Karena apa dia bagi dia Yesus segalanya. Mayatnya aja aku tidak ingin jauh. Ku tak ingin jauh, tak ingin ku jauh darimu Tuhan. Mungkin dia hanya ingin, dia lupa kalau Yesus akan bangkit. Tetapi dari situ yang Yesus sangat hargai adalah kesetiaannya. Saudara, Yesus akan menghargai tiap kesetiaan kita. Sekalipun kita nggak ngerti Allah Tritunggal. Sekalipun kita nggak ngerti isi Alkitab sepenuhnya. Tapi kita setia pada Yesus. Kita setia walau disesah. Kita setia dalam duka kita. Tuhan menyentuh kita. Dia menghargai kesetiaan lebih dari pengetahuan, saudara. Maria mendapat kehormatan. Yesus tahu luka terdalam Maria. Kasih terdalam Maria pada Yesus. Mungkin Yesus terhibur ketika melihat Maria tetap ada, saudara. Kadang walaupun kita tidak bisa menghibur orang, tapi kita selalu hadir di situ. Ketika anak kita dibully dan kita hadir di situ, anak kita sudah terkuatkan secara psikologi. Itu yang Maria lakukan. Mungkin dia nggak bisa banyak. Mungkin dia mau tolong Yesus. Mungkin dia disesat sama prajurit Romawi. Hei perempuan, kelas 2. Keluar, 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 keluar kamu Maria. Keluar. Tapi dia hanya memberi Yesus. Yesus. Yesus sudah terhibur.
Karena Yesus pernah kecewa pada murid-murid, tidak sanggupkah kau berjaga 1 jam saja? Yesus di masa krusial di Taman Getsemani, murid-murid molor tidur. Berbeda dengan Maria Magdalena. Dalam ketidakmengertiannya, dia hanya bermodalkan kasih. Dia hanya bermodalkan kesetiaan. Saudara, Tuhan menghargai kesetiaan Anda. Sekalipun Anda tidak paham Allah Tritunggal, tidak tahu teori-teori teologi, yang Anda tahu Yesusku segalanya. Yesusku pembuat mujizat. Yesus menghormati kesetiaan Anda. Maria menjadi orang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Dari sini kita bisa lihat kebangkitan Kristus dari ayat Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Murid cuma sekelas. Yohanes mungkin datang berlari lebih cepat. Betulkah kubur Yesus kosong? Betul. Petrus juga lari karena mungkin lebih muda sih, Yohanes lebih duluan sampai. Tetapi karena nggak ada, mereka langsung pergi. Tapi beda dengan Maria Magdalena. Dia nggak pergi. Dia tahu pasti Yesus di sekitar sini. Walaupun awalnya dia salah mengerti. Dia sedang mencari Yesus yang mati. Mayatnya Yesus. Dia belum paham bahwa Yesus bangkit. Tetapi ada teladannya, kesetiaannya, ketekunannya dalam mencari. Dia tidak berhenti mencari. Saudara, Maria Magdalena tetap di situ. Dia bercakap dengan 2 malaikat. Itu anugerah orang yang setia, nggak langsung buru-buru pergi. Kemudian Maria Magdalena juga akhirnya bicara pada Yesus. Mungkin Yesus bangkit sudah dalam rupa yang glorified. Karena ketika Yesus menampakkan diri, para murid juga tidak langsung mengenali. Saya terus bertanya, kenapa tidak langsung mengenali? Bahkan Maria berbicara, dia tidak langsung kenal. Dia bahkan berpikir itu penjaga taman dan bahkan minta tolong kembalikan mayat guru. Karena duka citanya yang begitu dalam. Sebenarnya dalam kesetiaannya, dalam kedukaannya ada hati yang terluka. Yang amat dalam. Mungkin dia putus asa. Apalagi yang kumiliki, hartaku hanya Yesus. Dia pemulih martabatku. Tetapi Yesus tahu menyentuh hatinya. Dia tahu tanpa menghakimi Maria. Dia menghargai kesetiaan Maria. Saudara, yang pertama, kita belajar sentuhan sang guru, sentuhan panggilan nama. Bukan sekedar panggilan nama ini memulihkan identitas. Saudara, ini panggilan pribadi. Maria tidak sadar dari tadi dia bercakap-cakap dengan Yesus. Sampai Yesus memanggil namanya. Duka cita kadang membuat kita nggak sadar, saudara. Duka cita, kecewa yang begitu dalam, walaupun kita tetap setia ke gereja, kita tetap masih ada. Tapi kadang kita nggak dengar suara Tuhan, padahal dia dekat dengan kita. Dia dekat dengan orang yang remuk hati, hancur hati. Tuhan paling dekat. Tapi kadang kedukaan kita membuat kita tidak mengenali bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Maria pernah mengalaminya. Tetapi Tuhan tetap menghargai kesetiaan kita. Dia menyentuh luka terdalam kita. Dia menyentuh dengan panggilan nama. Dia tahu cara memanggil setiap orang karena dia ingin menjumpai setiap orang secara pribadi. Saudara, Maria dipanggil waktu dia berpikir itu penjaga taman. Tapi dia tersentak ketika Yesus berkata, Maria, Rabuni. Itu langsung spontan. Mungkin dia tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia bisa mendengar dengan jelas ketika disebut namanya. Hanya saat namanya disebut, karena di situ pada panggilan itu ada momen yang indah yang mengingatkan dia, mengembalikan identitas dia. Itu panggilan keintimannya dengan Yesus. Itu panggilan pengakuan Yesus yang memulihkan martabatnya. Itu panggilan kehormatan yang diberi Yesus baginya, pemulihan martabat. Saudara, Maria tersentak dan mengatakan, Rabuni. Apa itu Rabuni, saudara? Itu bukan sekedar rabi, asal katanya dari rabi. Itu lebih kepada guru yang terhormat. Guru yang penuh otoritas itu didasari pengenalan yang sangat personal, penuh kasih. Hati yang penuh kasih. Cara Yesus memanggil, dia langsung tahu itu Yesus. Caranya memanggil sama. Saat itu juga aku dipulihkan. Itu pengakuan otoritas penuh atas Yesus, atas hidupnya. Saudara, itu juga ketaatan. Dan saat Yesus memanggil namanya, dia tidak sama. Saudara, saat ini saya percaya, walau Tuhan tidak memanggil secara audible, saya percaya saat ini, Tuhan sedang memanggil Anda.
Adakah luka yang terlalu dalam sehingga Anda tidak pernah sadar dia dekat dengan Anda? Dia dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Itu sama seperti panggilan yang dipanggil pada Zakeus, pada Thomas. Zakeus orang yang rendah diri, kaya raya, tapi kosong. Dia mengalami penolakan, dia pemungut cukai. Pada zaman itu pemungut cukai dianggap orang berdosa karena pemeras, dianggap pemeras. Zakeus naik ke pohon, dia sadar diri badannya pendek. Dia hanya naik dengan penuh kerinduan. Sebenarnya dia hanya mau lihat Yesus, dia tidak berharap lebih. Tetapi ketika Yesus melihat dia di atas pohon, Yesus tidak pernah menghakimi Zakeus. Dia hanya berkata lembut memanggil nama Zakeus. Zakeus, turunlah. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Dia begitu terkesima, tersentak. Sama seperti sentakan Maria. Dia tersadarkan, oh Yesus memulihkan rasa rendah dirinya. Penolakan yang dia terima walaupun dia kaya raya. Dan Yesus menyentuh dia tanpa menghakimi dia, hanya memanggil namanya Zakeus. Aku yang akan datang. Zakeus turun dan dia menyambut Yesus penuh sukacita dan terjadi perubahan. Yesus tidak perlu ceramah. Yesus sudah menyentuhnya dengan panggilan nama yang memulihkan hidupnya, saudara. Dia akhirnya menjadi penderma. Bayangkan dari yang pemeras jadi penderma. Bahkan dia ganti 4 kali lipat tanpa disuruh. Hanya karena panggilan yang begitu menyentuh dan memulihkan identitasnya. Karena dia juga adalah keturunan Abraham. Tuhan mengenalmu. Mungkin dunia menolakmu, dunia menghakimimu. Mungkin kau kaya tapi kau hampa. Tuhan memanggilmu. Biarkan dia masuk ke dalam hatimu. Begitu juga Thomas. Thomas terpisah ketika para murid menyaksikan Yesus yang bangkit. Tapi Yesus selalu perhatian pada tiap orang. Dia mengasihi bahkan orang yang terpisah. Sekalipun dengan tidak percaya, Thomas berkata, aku harus lihat tangan yang berlubang paku itu. Dan Yesus datang, Thomas, cucukkanlah jarimu. Janganlah tidak percaya lagi. Yesus tidak marah pada Thomas. Dasar lu ya, murid tidak tahu diri. Kau ini tidak tahu diri, tidak percaya. Dasar kamu ya. Tidak seperti itu. Ini ya, makanya ikuti ibadah. Ya, kamu kemana aja? Ini murid-murid sudah kumpul, sudah lihat saya, ha? Tapi Yesus menyentuh pribadi Thomas. Dia tahu ada goyang. Iman Thomas sudah goyang. Karena ada luka, ada kecewa. Thomas perwakilan orang-orang yang hanya mengandalkan logika. Harus kulihat dulu. Tetapi saya mau katakan, Yesus memanggil engkau. Sekalipun kau orang yang penuh logika, Yesus mengasihimu dan tidak pernah menghakimimu. Dia menyentuh orang-orang yang mungkin sudah jadi ateis karena kecewa, karena lebih mengandalkan logikanya. Semua harus terbukti. Tapi Yesus mengasihi Anda, siapapun Anda. Saudara, dia menyentuh Thomas. Dan Thomas bukan hanya berubah 180 derajat, dia mengakui otoritas keilahian Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara, saya tidak tahu luka Anda. Tapi percayalah saat ini, saya percaya Yesus sedang menyentuh luka-luka Anda. Saya pernah terluka, saudara. Saya pernah tertolak. Saya pernah tidak dianggap. Dan itu tidak merasakan saya begitu hampa. Sampai Tuhan menyentuh saya. Dia suka datang pada orang-orang yang mungkin rapuh. Dan dia tahu titik terendah kita. Sentuhannya adalah kasih yang menyembuhkan luka terdalam kita. Luka yang mungkin kita sembunyikan atau yang kita bahkan tidak tahu itu luka. Sebenarnya Maria terluka sangat dalam melihat Yesus disiksa, Yesus disesat, dia sudah hancur, dia sudah kehilangan harapan, dia hanya modal kesetiaan. Karena baginya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya dia hanya datang mau dekat Yesus. Kalau saya mau mati dekat di sini. Saya mau dikuburkan mungkin di sini. Tetapi Tuhan menyentuh luka Maria yang paling dalam dengan nama itu, panggilan nama itu. Dengar Tuhan, dia sedang memanggil kita pribadi lepas pribadi. Saudara, sentuhannya menyentuh luka terdalam kita, tempat terapu kita, apa yang paling kita sembunyikan, rasa malu, rasa takut, semua akan diubahkannya menjadi sukacita. Adakah kecewa yang masih Anda simpan sehingga Anda tidak bisa menyadari kehadirannya? Saudara, ada 2 wanita. Saya bawa wanita lagi. Karena memang Yesus banyak mentransformasi ketika datang. Ini bukan kata saya, ini kata Alkitab.
Kenapa Yesus banyak membela kaum perempuan? Bukan berarti saya membedakan gender. Pada saat itu, perempuan adalah kaum yang terpinggirkan. Memang tidak diakui. Yesus sedang menembus batas-batas budaya, batas-batas apapun bahwasanya laki-laki perempuan berharga di hadapan Tuhan. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga berharga. Zakeus berharga. Intinya orang-orang yang terpinggirkan berharga baginya. Orang-orang yang terabaikan berharga baginya. Saudara, wanita ini ketangkap berzina. Artinya dua orang. Artinya pakaiannya seadanya. Wanita ini diseret. Bukan karena dikasihi untuk menegakkan hukum. Hanya untuk mempermalukan perempuan ini. Dan juga untuk menjebak Yesus. Saudara, semua orang berdiri. Wanita ini diseret. Kalau diseret artinya dia ke tanah, saudara. Saya baru tahu kenapa Yesus harus menulis. Kenapa dia harus membungkuk. Dia duduk. Saudara, kalau kedapatan berzina, mungkin ada pakaian, ada itu pakaian seadanya karena kedapatan, lagi kedapatan pasti ditarik, ayo 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 gitu ya. Karena memang niatnya mau dilempari sampai mati, mereka nggak akan memperhitungkan malunya perempuan ini. Memang mau sekalian, ayo kita permalukan. Memang niatnya mempermalukan, hukum, permalukan, rajam. Dan Yesus berkata siapa yang tidak berdosa duluan lempar, dan semuanya pergi satu persatu. Dan dia menyapa perempuan ini, menyentuh lukanya yang paling dalam. Dia dari tadi sudah menyentuh luka wanita ini dengan cara dia. Saudara, saya dapat rima di sini. Kenapa dia harus duduk membungkuk? Dia menulis, saya tidak tahu apa yang dia tulis. Tapi yang saya tahu, yang dia tulis adalah cinta, bukan penghakiman. Dia membungkuk. Saya tahu itu ada niatnya, saudara. Dia bisa aja nulis-nulis sambil berdiri, saudara. Tapi kenapa harus memilih menulis? Sebenarnya bukan lebih kepada menulis, saudara. Tetapi lebih kepada mengayomi perempuan ini. Dia sedang merendahkan dirinya. Sama rendah dengan perempuan ini karena dia ingin mengayomi, menutupi bagian yang malu dari perempuan ini. Dia mau menyamakan, dia tidak mau sama seperti mereka yang berdiri siap merajam batu. Dia sedang menutupi mungkin ada bagian-bagian perempuan ini yang terbuka, yang mungkin bisa ditutupi oleh punggung Yesus. Dia membuat duduk, itu sudah sentuhan secara jasmani, saudara. Merendahkan dirinya sama rendah sama perempuan ini. Aku mengasihimu, perempuan berdosa. Aku mengasihimu. Aku datang memang untuk kamu. Dari posisi dia sudah merendahkan, bukankah dia datang selalu mengambil tempat terendah? Dia raja, dia pemilik semesta, dia harus lahir di kandang domba agar yang paling miskin, paling hina tidak pernah minder kepada Tuhan. Dia mengambil tempat terendah sama seperti wanita ini di bawah, tinggal dilempari tapi Yesus membungkuk, sedang menutupi auratnya mungkin yang terbuka dan sedang menunjukkan dengan tanpa bicara, aku ada untukmu. Dia menyentuh luka wanita ini terdalam, rasa malu terdalam. Dan wanita ini hanya dikatakan, adakah yang menghukum? Tidak Tuhan, aku pun tidak. Pergi. Tapi dia tetap tegas, jangan berbuat dosa lagi. Dia bukan sedang membela dosa perempuan ini, tetapi sedang menyentuh lukanya untuk mengobatinya. Yang lain hanya ingin merajam, mempermalukannya. Saya tahu rasanya dipermalukan, saudara. Saya tahu rasanya dipermalukan. Dan saya tahu rasanya ketika ada teman saya yang dia tidak banyak ngomong, tetapi dia sedang membantu saya berdiri ketika saya difitnah. Saya bisa merasakan perempuan ini hanya dengan postur tubuh Yesus. Dia sedang diayomi. Saudara, wanita Samaria. Yesus bukan kebetulan harus datang ke tempat minum itu. Dia bisa minum dimanapun memang dia sengaja datang mencari yang terhilang. Sudah wanita orang Samaria lagi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Yahudi itu etnisnya sangat merasa dirinya paling tinggi, saudara. Kalau yang blasteran seperti Samaria dianggap kelas 2 juga, saudara. Nah ini sudah kelas 2 kuadrat, saudara. Sudah perempuan, orang Samaria pula lagi. Dan dia punya 5 suami sampai dia harus jam 12 siang ngambil air ke sumur. Karena dia nggak mau dibully, dia sudah muak dibully, saudara. Tapi dia tetap haus. Yesus malah merendahkan hatinya. Dia meminta minum. Wanita ini tersentak. Kau orang Yahudi kok ngomong sama saya? Udah ngomong sama orang Samaria. Saya ini juga orang wanita gitu, saudara. Yesus malah minta minum. Kenapa kok minta minum? Yesus merendahkan dirinya. Setelah dia memperkenalkan dia sebagai air hidup, dia suruh wanita ini panggil suamimu. Wanita ini jujur.
Yesus tidak menghakiminya, dasar lu ya, gak gagalan kok ya, gak cukup kok ya, bertobat. Dia tidak bilang, benar, yang ada ini bukan suamimu, kau berkata benar. Dia menyentak perempuan ini, dia sedang menyentuh luka terdalam perempuan ini. Semua orang taunya hanya menghakimi, tapi Yesus menyentuh lukanya. Dia menjadi air hidup. Perempuan ini selalu haus secara rohani, ada yang kurang, sehingga sampai 5 laki-laki tidak bisa memuaskannya. Dia tersesat, dan Tuhan menyentuhnya. Dan bayangkan wanita ini, bukan hanya dipulihkan, dialah saksi pertama, saudara. Saksi pertama bukan murid Yesus, penginjil pertama bukan murid Yesus, tapi wanita Samaria. Sudah Samaria, wanita pula lagi. Yesus selalu mengubah orang-orang yang terpinggirkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Memang dia datang ke dunia ini mencari orang-orang yang terpinggirkan. Wow, saya begitu jatuh cinta pada Yesus. Sama seperti wanita pendarahan 12 tahun yang merasa sudah tidak layak. Wanita menstruasi, maaf saudara, tidak layak. Ini 12 tahun tidak layak. Ini sudah harga dirinya rendah banget. Dalam kerinduan yang diam-diam, imannya masih gigih. Dia hanya berkata dalam hatinya, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dia sudah menang di alam roh. Dan Yesus tahu ada kuasa yang turun. Dan Yesus melihat wanita ini, anakku, imanmu menyelamatkanmu. Dia nggak bilang, hei, permisi dong kalau minta-minta kuasa. Tapi Yesus menyentuh luka terdalamnya. Rasalah tidak layaknya. Dan dia membesarkan hati perempuan ini. Imanmu telah menyelamatkanmu, anakku. Dia memanggil, anakku, terima kasih Tuhan. Selama ini aku dianggap tidak najis. Aku hanya terpesona denganmu dan kau menganggap aku penting. Bartimeus yang sudah buta sejak kecil, saudara. Dia punya iman yang sangat gigih. Dia hanya punya modal itu. Dia sering dengar Yesus yang sangat terkenal. Dan ketika dia tahu Yesus akan lewat, ada jeritan iman, aku pasti sembuh. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Dalam keterbatasannya, dunia meremehkan dia. Karena dunia memandangnya sebagai pengemis. Dunia meremehkan, mengabaikan kehadirannya dari kecil, mengemis. Tetapi ketika dia tahu Yesus, hatinya begitu gigih imannya. Dia menjerit dengan iman, aku percaya, aku pasti sembuh. Dia sudah sembuh di alam roh. Dan dia bertindak dengan iman. Dia mengambil iman yang bertindak dengan kegigihan. Dan Yesus menyapa, apa yang ingin kau aku perbuat bagimu? Aku ingin Rabuni. Dia juga menyebut Rabuni dengan penuh kehormatan. Aku ingin melihat. Jadilah sesuai iman. Yesus menyentuh luka terdalamnya dan menyembuhkannya. Bartimeus diremehkan, diam, diam. Waktu dia menjerit, karena selama ini dia tidak dianggap, hanya dianggap pengemis. Tapi Tuhan tidak pernah memandangnya sebagai pengemis. Tuhan sangat menghargai kegigihan seorang Bartimeus yang berteriak di tengah orang-orang bilang, diam, diam Bartimeus, diam kau sampah, diam kau pengemis. Tapi dia semakin keras berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam kebutaannya meraba-raba, dia pakai suaranya. Oh, aku bisa berteriak, aku kan teriak sambil datang. Yesus anak Daud, kasihanilah. Yesus memandangnya penuh belas kasihan. Ketika belas kasihan ketemu dengan kegigihan iman, disitulah mujizat. Saya percaya mujizat terjadi saat ini. Apapun rasa malu Anda, apapun yang ingin Anda sembuhkan, biarkan Tuhan menyentuh. Biarkan menyentuh saat ini, saudara, mujizat terjadi. Biarkan dia menyentuh. Dia tidak pernah mengabaikan Anda, walau dunia menolak atau mengabaikan Anda. Saya tahu rasanya tertolak, saudara. Saya tahu rasanya diabaikan. Dan yang ketiga, sentuhan Sang Guru Ilahi kita. Dia tidak hanya memulihkan, menyembuhkan. Dia mengutus. Dari titik terendah kita adalah suatu kehormatan diutus Tuhan. Maria, 7 roh jahat menghinggapinya dibebaskan. Dengan penuh air mata. Akhirnya air mata menjadi misi yang besar. Pemberita pertama kebangkitan Kristus. Wanita Samaria. Wanita sampah. Wanita yang gak dianggap. Satu kota bertobat.
Saudara, Tuhan tidak hanya mau memanggil namamu, menyentuh dan menyembuhkan lukamu, tapi Dia ingin menjadikanmu orang yang sangat berdampak bagi kerajaan Allah. Dan melayaninya, mewartakannya adalah suatu kehormatan. Apapun titik terendahmu, dari manapun kau berasal saat ini, Tuhan bisa mengubahkan dan memanggilmu, mengutusmu. Karena titik terendahmu, titik tergelapmu akan menjadi titik terbesar panggung kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Semua orang-orang ini disentuh Tuhan, dipanggil, disentuh, dipulihkan lukanya, dan diutus. Semuanya berubah ketika bertemu. Baik Bartimeus, baik Thomas, baik Zakeus, semuanya menjadi orang-orang yang dipulihkan. Yesus tidak hanya menyentuh bagian permukaan kita. Dia masuk ke titik paling rawan. Sentuhannya bukan membuat kita makin sakit, tapi sentuhannya langsung menyembuhkan identitas kita, memulihkan kita. Di mana kita ingin bersembunyi, Yesus menjadikan itu panggung kesaksian kita. Apapun luka terdalammu akan menjadi panggung kesaksian bagi Tuhan yang terbesar. Biarkan Dia, dengarkan suaranya. Biarkan Dia menyentuh dan taatlah dalam utusannya. Wartakan ketika kau sudah disentuh dan dipulihkan. Mari kita belajar dari Maria. Kita keluar, kita seperti Maria Magdalena. Kesetiaan kita, sekalipun dalam ketidakmengertian kita, tekunlah mencari Tuhan, sekalipun tidak melihat. Anda tetap harus punya kepekaan rohani, mendengar suaranya, sekalipun tidak melihat walaupun melihat samar-samar. Tapi biar suara itu lebih duluan mendengar dan taatlah dalam misi. Wartakan. Maria dulu menangis karena kehilangan, tapi dia kini bersaksi karena perjumpaan. Tuhan bisa mengubah air matamu menjadi misi yang besar. Air matamu tidak pernah sia-sia, air mata di dalam Tuhan. Dia tampung. Titik terendahmu akan menjadi titik terbesar kesaksian. Terima sambutannya. Mari kita di tangan Sang Guru Ilahi. Air mata bukan akhir cerita, awal panggilan kita. Dia pasti akan mengubah duka cita kita jadi sukacita karena Dia mengenal kita, memanggil kita, menyentuh kita, memulihkan, dan Dia ingin mengutus kita. Maka wartakanlah Injil. Dari air mata jadi sukacita, dari pencarian kita percayalah akan ada perjumpaan pribadi dengan Dia. Dari kesedihan kita justru itu akan menjadi misi besar bagi kerajaan Allah. Siapa yang mau? Mari kita nyanyikan. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai emas yang murni yang tiada pernah berhenti bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarkan Dia menyentuhmu, saudara. Dia ada di sekitar kita. Yesus ada di sini. Dia memanggil namamu. Dengarkan Dia. Adakah duka cita yang sangat dalam? Biarkan Dia menyentuh lukamu. Dan Dia akan mengubah semuanya menjadi sukacita, menjadi misi besar. Terima kasih Tuhan untuk sentuhan-Mu. Kau pulihkan identitas kami. Kau beri kami kehormatan, Kau beri kami martabat. Kami siap mewartakan-Mu. Kami mau seperti Maria Magdalena. Kau yang mengutus kami, Kau yang memenuhi kami, memperlengkapi kami, Roh Kudus kami siap. Ini kami, utus kami untuk mewartakan kesaksian kami akan Engkau. Kau sudah bangkit, kuasa kebangkitan-Mu memulihkan, menyembuhkan, dan kami siap Kau utus mewartakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.